warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya sehingga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi semua umat manusia, para sahabatnya, keluarganya, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan ceramah yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua dengan tema perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Tema ini saya angkat karena saya melihat masih banyak di antara kita yang menganggap sholat itu hanya sebagai kewajiban formal saja, bukan sebagai kebutuhan spiritual yang dapat menghubungkan hati manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sholat itu adalah pilar utama dalam agama Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengapa sholat itu menjadi hal yang begitu penting bagi kehidupan seorang muslim? Karena sholat itu adalah tiang agama yang mampu menopang seluruh amal. Rasulullah SAW bersabda pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang berbunyi, As-sholatu imaduddin, yang artinya sholat adalah tiang agama. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang artinya, yang pertama kali akan dihisab dari amal perbuatan seseorang adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 413 dan termasuk hadis sahih. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa sholat itu memiliki ukuran baik buruknya amal seseorang. Selain itu, oleh karena itu, jika kita ingin diperbaiki hidupnya, maka kita harus memperbaiki sholat kita terlebih dahulu. Di dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa sholat itu memberikan dampak langsung terhadap kualitas akhlak dan kualitas kehidupan kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya sesungguhnya sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar gerakan fisik saja, tetapi sholat itu sebagai amalan yang mampu membentuk akhlak kita yang mulia, menjauhkan umat muslim dari segala maksiat, dan juga menjadi sumber ketenangan hati. Allah juga menegaskan bahwa kita harus melaksanakan sholat itu dengan sungguh-sungguh. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, dan peliharalah sholatmu, dan peliharalah sholat wusta, sholat tengah, dan berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak sedikit di antara kita yang mengeluhkan kesulitan hidup, kesempitan rezeki, dan banyak persoalan yang datang silih berganti. Tanpa kalian sadari, salah satu penyebab hal tersebut adalah karena kita lalai dalam mengerjakan sholat. Allah memberikan pesan yang sangat dalam Quran surat At-Toha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, tapi kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan yang baik yang ada di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.
Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa sholat itu adalah sebagai jalan kita untuk mendapatkan keberkahan hidup dan keberkahan rizki. Jika kita ingin diperbaiki hidup kita, maka kita harus memperbaiki sholat kita. Nabi Muhammad SAW juga menjadikan sholat sebagai pelipur lara dan penyejuk hati. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi bersabda, "Dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Sholat yang kita kerjakan dengan hati yang hadir, penuh keyakinan dan cinta kepada Allah, insya Allah akan memberikan kebahagiaan bagi kita. Mari kita sama-sama untuk mengkoreksi diri kita masing-masing melalui pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kita sudah menjaga sholat kita dengan baik? Yang kedua, apakah kita sudah menghadirkan hati kita di hadapan Allah? Dan yang ketiga, apakah kita sudah melaksanakan sholat dengan bacaan dan gerakan sesuai sunnah? Apabila kita dapat menjawab jujur, barangkali kita masih banyak kesalahan dan harus diperbaiki. Oleh karena itu, mari kita perbaiki sholat kita, karena percayalah Allah akan memperbaiki hidup kita. Demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Mari kita jadikan sholat sebagai prioritas utama kita, bukan hanya sebagai kewajiban yang kita lakukan secara tergesa-gesa. Dan juga mari kita jadikan sholat sebagai sumber kekuatan iman dan keteguhan jiwa kita. Dan jangan lupa juga untuk selalu mengingat Allah, supaya hati kita selalu menjadi tentram. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang beriman dan hati mereka selalu tentram ketika mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati kita akan selalu tentram. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Oleh karena itu, mari kita terus mengingat Allah supaya hati kita menjadi tentram. Sebelum menutup ceramah kali ini, izinkan saya untuk berpantun. Air mengalir di sungai yang bersih, ikan berenang dengan riang. Sholat itu adalah tiang yang bersih, menuntun hidup lebih terang. Oleh karena itu, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kita untuk kita terus dapat beramal yang baik, mengerjakan sholat dengan khusyuk, dan juga kita bisa terus beristiqomah untuk memperbaiki sholat kita sepanjang hidup kita. Cukup sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.